Selamat siang, saya Hadustio dari WPS 11 ingin presentasikan sebuah topik yaitu penyebab hiperinflasi di Indonesia tahun 1998. Latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. 1998 bisa jadi merupakan momen paling menyedihkan bagi napas politik dan ekonomi Indonesia. Seluruh negeri bergejolak akibat peristiwa tersebut. Nilai mata uang rupiah anjlok dan perekonomian rakyat morat-marit. Merupakan salah satu pemicu mahasiswa turun ke jalan menuntut agar Soeharto hengkang dari kursi jabatan presiden yang memangkunya selama 3 dekade. Sebenarnya bukan hanya Indonesia yang mengalami Krismon 1998. Beberapa negara di Asia seperti Thailand dan Korea Selatan juga mengalaminya di tahun tersebut. Tetapi di antara negara-negara lain, krisis ekonomi yang Indonesia alami dinilai yang paling buruk bagi masyarakat yang pernah mengalaminya, memberikan trauma sendiri bagi mereka. Tiada akibat tanpa sebab, krisis moneter tanpa lantas secara tiba-tiba terjadi tanpa penyebab. Faktor dari sektor ekonomi, sosial, dan politik turun menyumbang sebab terjadi krisis moneter 1998. Inilah beberapa faktor yang menyebabkan krisis hiperinflasi tahun 1998. 1. Rupiah anjlok. Tahun 1997 bisa jadi awal indikasi terjadi krisis moneter 1998. Dimulai dari bulan Agustus, nilai mata uang rupiah terjun bebas dan mencapai nilai terendah di bulan berikutnya, September. Hanya dalam jangka waktu setahun, yang awalnya kedudukan nilai mata uang rupiah berada di angka 2.380 per 1 dolarnya, mengalami penurunan hingga 600%. Puncaknya pada bulan Juli 1998, nilai mata uang rupiah benar-benar terpuruk. Titik tukar rupiah ke dalam dolar mencapai 16.650. Meski pada 31 Desember 1998 nilai rupiah mulai bangkit dan dihargai menjadi 8.000 per dolarnya. Hal ini tak banyak memberi pengaruh sebab ekonomi rakyat sudah kandung terpuruk. 2. Membengkaknya utang luar negeri. Selain anjloknya nilai mata uang rupiah pada 1997 sampai 1998, krisis moneter tersebut juga dipicu oleh membengkaknya angka utang luar negeri oleh swasta, yakni pada Maret 1998 7,5 miliar dolar Amerika Serikat dari 138 miliar dolar Amerika Serikat merupakan utang swasta yang 2 dari 3 utang tersebut merupakan utang jangka pendek yang jatuh tempo masa tenggat pembayaran di tahun tersebut. Sementara cadangan devisa senilai 14,44 miliar dolar AS yang dimiliki Indonesia jauh dari kata cukup untuk membayar utang, apalagi beserta bunganya. Faktor utang luar negeri yang membengkak itulah yang menjadi salah satu penyebab perekonomian Indonesia mendapat tekanan berat. 3. Krisis kepercayaan. Kebijakan pemerintah dalam menandatangani krisis keuangan yang dinilai pitut menyebabkan kepercayaan masyarakat dan pasar mulai runtuh. Ditambah lagi dengan kondisi kedua Presiden Soekarno yang kian memburuk membuat suksesi mengalami ketidakpastian. Akibatnya investor asing enggan memberikan bantuan finansial secara cepat. Hal inilah yang juga menyebabkan sebab krisis moneter 1998. Yang keempat yaitu paket solusi IMF yang berujung kegagalan. IMF sebagai organisasi dana moneter Indonesia sempat memberikan sejumlah solusi untuk membantu menanggulangi krisis moneter dengan menawarkan paket reformasi keuangan. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat. Ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas besar-besarnya.